Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islami wa khasana bi syariati sayyidina Muhammadin khadil annam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati alal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Raya Bukit Barugah, kesempatan saya pada malam ini diberi jadwal oleh panitia. Beberapa hari yang lalu saya menerima chat dari Pak Yasin Suhu. Itulah tadi saya selalu cari-cari. Barangkali beliau masih di Jakarta. Dia chat saya dalam bahasa Inggris. Buat judul Prof, Vision and gratitude are the same process, only the result are different. Mungkin maksudnya bikin tulisan judulnya ini. Judulnya sabar dan syukur, prosesnya sama, hasilnya berbeda. Lalu saya bikinlah judul ini dengan selengkapnya seperti yang dimuat di grup Bukit Barugah. Distingsi sabar dan syukur, perspektif fenomenologi. Bapak Ibu mohon kesabarannya, mungkin ini 1 lembar 1 menit dan ini 15 lembar. Waktunya saya lihat maksimal 20 menit ya. Jadi mohon maaf jika agak lama. Tapi maksimal 20 menit. Distingsi sabar dan syukur, perspektif fenomenologi. Distingsi itu dua hal atau dua bagian yang tidak terpisah. Seperti misalnya minuman mineral botol. Itu ada tutupnya. Antara botol dengan tutupnya itu mengalami distingsi. Dia berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita katakan distingsi sabar dan syukur, dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Ini terinspirasi dari catnya Suhu, lalu saya membaca beberapa buku kitab. Saya tuangkan dalam tulisan. Ya, cukup untuk 15 menit. Perspektif fenomenologi. Fenomenologi itu suatu pendekatan kajian yang mempelajari kehidupan seseorang, apakah pendapatnya atau kehidupannya. Jadi ada tokohnya, ini judul, ada tokohnya. Dengan demikian, antara sabar dan syukur mengalami hubungan metafisik. Yang disebut hubungan metafisik
satu bagian mengikuti yang lain. Apakah sabar mengikuti syukur ataukah syukur mengikuti sabar? Kalau menurut pendapatnya Pak Yasin, sabar dan syukur prosesnya sama, hasilnya berbeda. Mari kita lihat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, satu ciri dari orang sabar yaitu menerima. Dan jika dia orang beriman, dia mengapresiasi. Dia mengapresiasi apa yang dia terima. Dalam berbagai literatur yang saya buka, apresiasi itu ada 3 hal yang di dalamnya: menerima, menghargai, menghormati. Jadi orang sabar itu menerima, menghargai, menghormati apa yang dia dapatkan, apa yang dia terima. Lalu saya mencari apa itu menerima, menghargai, menghormati. Apakah sama dengan respon? Ternyata tidak sama. Respon hanya menerima atau menolak. Kalau apresiasi, menerima, menghargai dan menghormati. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya mencoba mencari di Google Translate apa itu apresiasi. Karena dari banyak tulisan hanya 3: apresiasi, menghormati, menghargai, menerima. Menerima, menghormati, menghargai. Sesungguhnya apa itu apresiasi? Saya cari di Google Translate dan saya tekan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Muncul takdir. Jadi apresiasi itu di Google Translate takdir. Jadi kalau demikian, apresiasi, menerima, menghargai, menghormati, maka takdir dihargai, diterima, dihormati. Baik Bapak Ibu dan jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah, saya percepat dalam hal membahas distingsi sabar dengan syukur. Kita buka di Az-Zumar. Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakumul ladzi. Katakanlah, ini ayat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan. Salah satu bagian dari jenis takwa adalah transendental, penyerahan diri. Penyerahan diri itu sabar. Sabar. Dan konsisten pada penyerahan diri, kesabaran itu. Dia nak sabaran apa manopo-nopo, tidak. Konsisten. Jadi dia sabar, konsisten. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanat.
orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Jadi orang-orang yang berbuat baik akan memperoleh kebaikan. Di dalam ayat yang lain dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak ada balasan bagi kebaikan selain kebaikan. Ar-Rahman 60. Wa ardullahi wasiyat. Wa ardullahi wasiyat. Bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Jadi kalau kita sabar, terbentur pada satu masalah, kita melakukan shift paradigm, berpindah. Terbentur lagi, berpindah. Terbentur lagi, berpindah. Selalu ada alternatif. Ulama kita mengajarkan ini di ayat yang mengatakan wa ardullahi wasiyah. Bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Jadi orang-orang sabar itu disempurnakan pahalanya melebihi yang dia kerjakan tanpa perhitungan. Ini di As-Zumar 10. Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena ini tadi dikatakan fenomenologi, saya ingin cerita. Pada tahun 2002 sampai 2004, saya bekerja di satu kantor pemerintah provinsi. Di kantor itu saya berkenalan dan berteman seorang bernama Untung. Untung ini cleaning service. Dia memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, dia mengerti berapa meter yang mau dibersihkan dan berapa tube alat pembersih yang dibutuhkan. Dia tahu itu. Dan dia bekerja malam. Ketika para pegawai pulang, dia bekerja malam. Sehingga besok dia masuk, dia bekerja, dia datang di kantor, dia seperti pegawai kantoran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu hari Untung datang di ruangan saya, menemui saya. Dan ketika kami berdua, dia menyampaikan sesuatu yang amat penting dan sangat privasi, rahasia. Dia meminta saya mengenalkannya pada seorang perempuan bernama Suhaili. Dia tahu bahwa pekerjaan saya suka kasih kawin-kawin orang. Dia tunjukkan perempuannya bernama Suhaili sekaligus menyampaikan lamarannya. Dia ingin menikahi. Bahwa dia ingin menikahi bidadari itu. Maka pada masanya di waktu yang tepat saya menyampaikan isi hati saudara Untung kepada pujaannya. Hanya saja hasilnya nihil. Dia ditolak. Suhaili adalah seorang gadis yang dibawa dari kampung oleh ibu pemilik kantin. Bertugas mengantar makanan dan minuman ke ruang-ruang pegawai dan mengambil kembali piring-piring dan cangkir ini. Suhaili cantik.
menarik. Sisa butuh waktu membenahi, maka akan keluar pancaran kecantikan alami yang terpendam. Pantas Untung jatuh cinta. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tatkala Untung menanyakan perkembangan urusan saya dengan gadisnya, saya berdiplomasi bahwa Suhaini belum mau menikah. Dia masih mau mengabdi kepada orang tuanya. Dia sedikit resah dan bertanya, berapa lama? Berapa lama saya menunggu? Saya bilang sama Untung bahwa biasanya jika seorang gadis mengutarakan alasan demikian, itu berarti dia menolak. Dia menolak dinikahi atau dinikahkan. Untung terkejut, termangu, menundukkan kepala. Di ruangan saya berdua tinggal larut. Dia tidak mau keluar dan saya tidak mau tinggalkan. Satu hal yang ada pada saudara Untung ini, dia bongkok. Kita tahu bongkok. Dia bongkok. Dan saya yakin bahwa gara-gara Untung itu bongkok, Suhaini menolaknya. Lalu dia ceritakan, ketika dia masih bayi, dia terjatuh dari ayunan, terlempar karena tali ayunan putus. Kayu penyangga tempat mengikat lepas. Seperti itu kisahnya. Bermula dari situ dia diberi nama Untung. Bayangkan, dia jatuh, bongkok, lalu diberi nama Untung. Dia mengapresiasi jatuhnya, bongkoknya. Adakah kita di sini yang bongkok? Mengapa kita tidak mengapresiasi apa yang kita miliki? Untung mengapresiasi dengan memberi nama Untung, yang menurut orang tuanya Untung tidak mati. Sejak itulah dia bernama Untung. Dan bersyukurnya itu sekaligus sabar, karena dia tidak pernah memberontak atas keadaannya. Yang mulai lahir, kecil, sekolah, dikucilkan. Dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dia tidak seperti orang-orang pada umumnya. Lalu dia jatuh cinta, lalu dia ditolak. Seperti itulah fenomenologinya. Untung yang sabar. Dan ini orangnya ada. Terjadi kisah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis Rasulullah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Seorang Muslim yang tertimpa suatu gangguan berupa penyakit atau lainnya, pasti Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ada kompensasi bagi si Untung di dalam dihisab amalan-amalan perbuatannya. Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon-pohon yang menggugurkan daun-daunnya, yaitu karena ketidakmampuan Untung, karena ketidakberdayaannya, seperti itu. Mari kita lihat mengenai syukur dan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma indakum yanfadu wa ma isdallahi
baku. Wala najziyanna lazina sabru. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Keberadaan untung seperti itu akan berakhir, akan lenyap. Keberadaan Allah lah yang kekal. Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Dengan demikian sampai di sini saya ingin menyampaikan dari beberapa ayat dan hadis ada distingsi antara sabar dengan syukur. Apakah sabar mendatangkan kesyukuran yang biasa orang katakan sugesti and surprise, ataukah syukur yang mendatangkan kesabaran? Di dalam surah Ibrahim ayat 14, wa ista'asana rabbukum la in syakartum lasidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nampak bahwa sabar dengan syukur itu selalu menyatu. Sabar dengan syukur selalu menyatu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dengan demikian, saya ingin membacakan kesimpulan ini dari tulisan ini. Yang pertama, sabar dan syukur merupakan distingsi metafisik. Disebut distingsi metafisik, dua hal yang selalu sama dan saling mengikuti. Bersifat mutualistik bolak-balik. Apakah sabar mengikuti syukur, syukur mengikuti sabar. Menerima, menghormati dan memelihara berarti mengapresiasi pemberian Allah, dan apresiasi itu adalah mengapresiasi takdir. Sabar dan syukur prosesnya sama, hasilnya berbeda. Secara empiris itu ditolak. Sabar dan syukur prosesnya sama, hasilnya berbeda. Tidak seperti itu. Sabar dan syukur, syukur dan sabar tidak bisa dipisahkan. Jika sabar dan syukur berpisah, azab Allah sangat keras. Jika sabar dan syukur berpisah, azab Allah sangat keras. Itulah tadi ayatnya. Jika kau mengingkari, sesungguhnya azabku jauh lebih pedih, keras. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.